Liverpool versus West Ham, tren positif, The Reds berlanjut. Berikut prediksi Liga Inggris 2022-23 pekan ke-12 antara Liverpool melawan West Ham United. Pertandingan pekan ke-12 Liga Inggris 2022-23 antara Liverpool versus West Ham United akan tersaji di Stadion Anfield pada Kamis 20 Oktober 2022 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah, Liverpool akan lebih diunggulkan untuk menang, mengingat mereka akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Sehingga pasukan Jurgen Klopp diyakini akan mendapatkan suntikan semangat dari supporter yang hadir di lapangan. Apalagi Anfield juga dikenal sebagai stadion yang angker bagi musuhnya. Selain itu, The Reds juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan tim paling gacor Liga Inggris musim ini, Manchester City. Meski hanya menang tipis 1-0, namun hasil tersebut mampu membuat Liverpool berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Pasalnya dari 9 pertandingan yang dilakoni, The Reds telah membukukan 3 kemenangan, 4 hasil imbang dan 2 kali kalah, sehingga mereka mengemas torehan 13 poin. Sedangkan West Ham berada di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi 11 poin. Hal tersebut dikarenakan The Hammers mencatatkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 5 kali kalah. Kendati unggul secara peringkat, namun Liverpool masih belum bisa diperkuat oleh Luis Diaz karena masih mengalami cedera. Sehingga pertandingan lanjutan Liga Inggris 2022-23 antara Liverpool versus West Ham United diprediksi bakal berlangsung seru. Bungkam Manchester City, titik balik Liverpool. Liverpool sukses membungkam Manchester City akhir pekan kemarin. Roy Keane melihat hasil ini berpotensi menjadi titik balik buat si merah. Liverpool menang 1-0 saat menjamu Manchester City di Anfield Minggu 16 Oktober 2022 kemarin. Gol Mohamed Salah pada menit ke-76 memenangkan pasukan Merseyside. Hasil itu menyudahi puasa kemenangan setelah diimbangi Everton dan Brighton and Hove Albion lalu kalah dari Arsenal. Liverpool memang memulai musim ini dengan payah dengan baru 2 kali menang dalam 8 laga sebelum melawan Manchester City. Lebih dari soal 3 poin, mantan gelandang Manchester United Roy Keane melihat gelagat dan gestur bagus dari Liverpool dalam kemenangan itu. Salah dan kawan-kawan menunjukkan intensitas yang sebelumnya tak terlihat dan kemenangan atas sang juara bertahan bisa menjadi batu loncatan. Apalagi tepat di laga sebelumnya mereka berhasil melibas Rangers 7-1 di Liga Champions. Liverpool punya momentum masif untuk keluar dari periode sulit. Brilian dari Liverpool menemukan sebuah cara untuk menang. Mereka pantas mendapatkannya. City kehabisan ide, tapi Liverpool sukses menahan hasilnya. Mungkin seharusnya mencetak gol lebih cepat. Cukup beruntung dengan keputusan wasit, kata Keane kepada Sky Sport. Sempat ada pembicaraan soal Jurgen Klopp dan akhir era Liverpool. Jelas bukan itu yang terlihat. Anda bisa melihat gairah dan emosi dia mendapatkan kartu merah. Hari besar buat Liverpool, 3 poin yang masif. Anda tidak bisa iri dengan mereka. Itu dorongan besar untuk klub. Para pemain, manajernya sudah dikritik habis-habisan dan layak mendapatkannya setelah start awal musim ini menyusul standar yang mereka tetapkan beberapa musim terakhir. Ini bisa menjadi titik balik buat mereka, ini tentang cara mereka menang. Ibu pria yang kini jadi komentator tersebut. Robertson puji penampilan Milner melawan Manchester City. Andrew Robertson memuji James Milner setelah penampilannya yang luar biasa sebagai bek kanan dalam kemenangan Liverpool atas Manchester City pada hari Minggu 16 Oktober. Dengan absennya Ibrahima Konate karena cedera otot, Milner bermain sebagai bek sayap dengan Joe Gomez bergeser ke posisi bek tengah berdua dengan Virgil van Dijk di jantung pertahanan. Beberapa pendukung khawatir tentang kemungkinan pemain senior itu melawan Phil Foden dengan sedang yang dalam performa terbaik. Sesuatu yang disinggung Jurgen Klopp setelah pertandingan, tetapi dia dan Gomez muncul sebagai pemain kedua The Reds yang menonjol. Robertson yang bermain dari awal di sisi berlawanan dari pertahanan setelah pulih dari cedera, percaya beberapa pemain Liverpool membungkam kritik kepada mereka pada hari Minggu 16 Oktober dan mengeklaim dia tidak akan dapat tampil di level pemain nomor 7 Liverpool ketika dia mencapai usianya.
Banyak pemain diragukan musim ini, banyak yang telah dikatakan dan itu baik-baik saja. Kata pria asal Skotlandia itu kepada Melissa Reddy dari Sky Sports setelah pertandingan. Kami para pemain pandai memblokirnya dan kami pandai bertahan bersama dan saya pikir ada banyak pertunjukan hari ini di mana jika ada kritik itu membuat banyak dari mereka diam. Saya pikir Joe Gomez luar biasa, saya pikir James Miller di bek kanan. Ya Tuhan, saya pasti tidak akan melakukan itu pada usianya. Seperti yang dilakukan malam ini, saya pikir dia pemain yang kelas berbeda. Sangat sulit untuk memilih individu. Keduanya luar biasa. Van Dijk sangat bagus dan saya pikir kami semua bermain bagus. Jujur. Tutupnya. Liverpool mungkin tanpa Jota sampai setelah Piala Dunia. Cedera Diogo Jota di Liverpool cukup mengkhawatirkan karena cedera ini berada di kaki yang sama dengan cedera sebelumnya. Ini menurut pendapat Ben Dinnery yang menjalankan situs Premier Injuries dan memiliki latar belakang medis dalam analisis cedera. Jota ditandu keluar lapangan pada tahap akhir laga dalam kemenangan 1-0 The Reds dari Manchester City. Cedera itu adalah pukulan telak bagi Liverpool dan sang pemain, terutama setelah Luis Diaz dipastikan absen sampai setelah Piala Dunia. Mantan penyerang Wolves juga sempat mengalami cedera hamstring awal musim ini yang merupakan pengulangan dari kemunduran yang dideritanya saat bertugas dengan Portugal pada bulan Juni. Dan untuk alasan itu, Dinnery percaya itu adalah masalah yang sama. Sang penyerang diyakini dapat bergabung dengan Diaz di meja perawatan sampai Piala Dunia berakhir. Berbicara di saluran YouTube-nya Premier EPL Injuries, dia berkata, banyak spekulasi tentang apakah itu MCL, apakah itu lutut, itu pasti terkait dengan otot. Sepertinya mungkin masalah hamstring berpotensi betis, terlepas dari itu, dia ditanduk keluar dan itu memang terlihat cukup serius. Dia baru kembali baru-baru ini dari masalah hamstring yang dia alami pada bulan Juni yang dia dapatkan dari tugas dengan Portugal. Itu membuatnya absen selama 2,5 bulan. Itu kaki yang sama, jadi ini mengkhawatirkan. Kita mungkin tidak akan melihat aksi dari Diogo Jota sebelum Piala Dunia. Tuturnya. Hasrat Liverpool boyong Frankie de Jong kembali menyala. Liverpool rupanya belum berhenti memikirkan untuk merekrut kekuatan baru untuk mengisi lini tengah. Nama Frankie de Jong kembali mencuat sebagai buruan The Reds. Berbagai laporan di Inggris menyebut bahwa de Jong menjadi pilihan utama dari Jurgen Klopp saat ini. Mengingat krisis lini tengah dari Liverpool belum juga berakhir. James Milner, Naby Keita hingga Oxlade-Chamberlain akan habis kontraknya. Sementara Arthur Melo yang berstatus pinjaman malah dihantam cedera di Anfield. De Jong sempat menjadi buruan utama Manchester United ketika ditangani oleh Erik ten Hag. Kepindahannya hampir terwujud tapi akhirnya gagal dilaksanakan musim panas lalu. Masalah tunggakan gaji membuat De Jong ngotot untuk bertahan di Camp Nou. Tapi di satu sisi ia tidak selalu menjadi pilihan utama Xavi dan hal itu tak membuatnya senang. Liverpool menjalani musim yang kurang baik pada awal 2022-23. Mereka kesulitan menang di Liga Premier Inggris dan masalah gelandang dianggap sebagai salah satu faktor dari hasil tersebut.